Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran online matematika wajib kelas 10 ya. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari persamaan nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak kali ini saya akan bagi menjadi ada 4 bentuk ya, 4 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2 itu kalau yang kanannya ada angkanya saja. Bentuk 3 itu kalau ruas kiri dan kanannya dua-duanya pakai tanda mutlak. Nah, dan yang bentuk keempat adalah bentuk selain bentuk ini. Tentu saja ngerjakannya harus dengan definisi ya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Mari yuk. Kali ini kita akan membahas tentang materinya, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk membahas itu pertama kita harus belajar dulu apa itu pertidaksamaan ya. Apa bedanya dengan persamaan? Kalau dia persamaan tentu saja dia pakai tanda sama dengan gitu kan. Nah, itu perbedaan awalnya. Nah, kalau pertidaksamaan, kalau dia pertidaksamaan, maka tandanya setidaknya ada 4 ya. Pertidaksamaan itu ada 4. Yang pertama itu ini baca kurang dari sama dengan. Jadi kalau ada strip bawahnya itu ada sama dengannya. Tapi kalau tidak ada strip bawahnya kita baca kurang dari saja. Oke. Yang kedua ada lebih dari sama dengan ya. Tapi kalau tidak ada strip bawahnya kita baca lebih dari saja. Nah, ini tanda pertidaksamaan dulu. Jadi tanda pertidaksamaan yang kita gunakan setidaknya ada 4 ini. Oke. Nah, saya pikir itu tidak hal yang baru ya, bukan hal yang sulit juga. Nah, yang kedua kita akan belajar dulu membaca wilayah di garis bilangan ya. Jadi kalau saya punya garis bilangan, terus saya punya A, B, dan C. A, B, dan C ini angka ya, angka-angka. Nah, tentu saja angka-angkanya ini berurutan ya, berurutan. Nah, kita harus bisa membaca kalau ini misalnya X, nilai X di setiap garis bilangan ini dengan wilayah ini. Nah, kalau di wilayah 1, kalau dia X, maka kita bacanya X kurang dari A. Lihat, wilayah 1 X kurang dari A. Jadi, ini nolnya bulatnya kosong kan? Dia kurang dari. Nah, ini pembatasnya A. Jadi, yang semua berada di wilayah 1 pasti dibacanya X kurang dari A. Nah, sekarang saya ke wilayah 4 dulu. Yang di ujung-ujungnya, kalau di ujung sini, X lebih dari sama dengan C. Kenapa ada sama dengannya? Karena bulatnya penuh. Ingat, kalau bulatnya penuh, ada sama dengannya. Atau kalau ada sama dengan, bulatnya harus penuh. Ya, ini wilayah 4. Jadi, wilayah 1 dan wilayah 4 dulu. Kurang dari dan lebih dari. Kurang dari terbuka ke kiri, lebih dari terbuka ke kanan. Nah, untuk wilayah 2 dan 3, ini yang di tengah. Nah, khusus yang berada di tengah. Kalau berada di tengah seperti ini, ya tinggal A dan B, X-nya kan di tengah ya. Nah, ini tandanya lihat kurang dari dua-duanya. Tapi karena yang di kanan itu bulatnya hitam, ada sama dengannya. Yang kiri bulatnya kosong, tidak ada sama dengannya. Nah, kalau wilayah 3 sama ya, B dan C, B, C, X-nya di tengah ya. X-nya di tengah. Nah, karena dua-duanya bulatnya hitam, tandanya sama-sama kurang dari. Ingat, kalau di tengah jangan tandanya satu kurang satu lebih ya. Tandanya dua-duanya kurang dari. Ini membaca wilayah ya. Mudah-mudahan bisa. Ini dulu, ini dasarnya, oke? Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari baru tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, bentuknya itu ada 3 ya. Yang baku, yang agak ada cara pendeknya ibaratnya, itu ini saya bagi 2 sih. Ada 3. Yang pertama dan kedua dulu, ini dihafal saja. Kalau nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya tinggal ini. Dia pakai yang di tengah. Jadi kalau itu garis bilangan, kalau itu dia garis bilangan ya, dia batasnya adalah min A sampai A ya. Nah, jadi yang ini itu berada di sini. Oke. Jadi kalau nilai mutlak fx kurang dari A, maka penyelesaiannya berada di tengah. Nah, sebaliknya kalau dia lebih dari A, ya penyelesaiannya berada di kanan dan kiri ya. Jadi kalau ini min A, ini A. Oke, ini bulatnya penuh ya karena pakai sama dengan. Nanti kalau tidak ada tanda sama dengan, bulatnya kosong ya. Oke. Nah, dia pakai yang ini. Kanan kiri. Kalau lebih dari A, kalau lebih dari A. Yang ini itu yang ini ke sini, yang ini itu yang sini. Nah, oke. Jadi kalau fx kurang dari A, A-nya angka ya. Berarti penyelesaiannya negatif A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Tapi kalau negatif fx lebih dari sama dengan A tanda mutlak, maka penyelesaiannya fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari sama dengan A. Itu kalau kanannya angka saja. Nah,
Lalu yang berikutnya, bentuk berikutnya adalah bagaimana kalau dua-duanya pakai tanda mutlak. Oke, ini dua-duanya pakai tanda mutlak ya. Efeknya pakai tanda mutlak ya, kayak pakai tanda mutlak, tandanya bebas, mau kurang dari mau lebih dari itu bebas. Maka cara penyelesaian terpendeknya adalah dengan dikuadratkan, karena kedua ruas pasti positif. Anda kuadratkan saja, nanti akan dapat pembuat 0, kita cari penyelesaiannya. Oke, nah yang bentuk keempat adalah bentuk selain ini. Jadi kalau dia bentuknya tidak 1, 2, 3, maka bentuk lain, maka penyelesaiannya harus dengan definisi. Oke, ini penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ya. Berikut dengan contoh-contohnya. Oke, kita masuk ke contoh nih. Nah, berikut dengan penjelasannya. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Kita contoh. Baik, ini contoh nomor 1 ya. Contoh nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang A, nilai mutlak fx kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2, sorry. Yang B, nilai mutlak negatif 3x ditambah 2 lebih dari 8. Nah, kita akan selesaikan ini. Oke. Nah, ini adalah bentuk 1 dan 2 kalau kalian lihat yang tadi, yang A ya. Nah, ini lihat, ruas kanannya cuma angka ya. Kalau ruas kanannya cuma angka, ini gampang. Kita tinggal hafalkan yang bentuk 1 dan bentuk 2. Jadi kalau nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2. Lihat, ruas kanannya angka kan, cuma angka saja. Maka langsung saja penyelesaiannya. Ini bentuk 1 ya, berarti negatif 2 kurang dari, karena ada sama dengan, pakai sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Selesai. Kalian tinggal tulis HP-nya, yaitu X dengan, bacanya gini ya, X dengan, oke, negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, ini kalau ruas kanannya ada angkanya, gampang ya. Sekarang yang B, nilai mutlak dari negatif 3x ditambah 2, oke, lebih dari 8. Nah, kalau nomor 1 kurang dari, yang ini lebih dari, tapi tidak pakai sama dengan. Penyelesaiannya tentu saja pakai yang kedua, bentuk kedua tadi. Penyelesaiannya, ini kalian tinggal gini kan, negatif 3x ditambah 2 kurang dari negatif 8, atau negatif 3x ditambah 2 lebih dari 8. Nah, ini tinggal diselesaikan. Oke, negatif 3x kurang dari negatif 8, negatif 2, negatif 10 ya. Berarti saya kali negatif sepertiga. Nah, ingat, ini juga bukan hal baru. X kalau dikali negatif, tandanya berubah. 10/3. Ataunya lagi sekarang, negatif 3x lebih dari 8 kurang 2, 6. Saya kali negatif sepertiga juga, supaya min 3-nya habis, maka x-nya kurang dari negatif 2. Nah, tinggal Anda tulis HP-nya. HP-nya ya tinggal digabungin aja. X dengan X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 10/3. Oke. Ingat, kalau tidak ada sama dengannya, ini juga tidak pakai sama dengan. Kalau ada sama dengan, dia akan pakai sama dengan. Oke, masih nomor 1 masih gampang ya. Oke. Sekarang nomor 2, bentuk ketiga ya. Bagaimana kalau kanan kirinya dua-duanya nilai mutlak ya. Jadi dalam artian kata, ruas kanannya bukan angka tapi juga nilai mutlak. Nah, karena kedua ruas pasti positif ya. Ini kedua ruas pasti positif. Kenapa pasti positif? Karena keduanya bilangan mutlak. Jadi kedua ruas pasti positif. Maka boleh dikuadratkan. Kita tinggal kuadratkan. Oke, kita akan kuadratkan kedua ruas sehingga hasilnya jadi begini. 2x plus 6 kuadrat. Tandanya tinggal ngikut ya. X tambah 5 kuadrat. Jadi tandanya tinggal ngikut saja. Kemudian kita pindah ruas semuanya. Oke. 2x tambah 6 kuadrat dikurang X tambah 5 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sekali lagi bentuk sekawan ya. A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B kali A min B. Oke, jangan lupa ini. Nanti tinggal kita faktorkan saja. Jadi begini. Ini A, ini B. Berarti 2x tambah 6 ditambah X tambah 5. Tuh. Dikali 2x ditambah 6 dikurang X tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Oke, jadinya langsung 3x tambah 11 ya, dikali, nah ini harus dikalikan, jadi 2x ditambah 6 dikurang X dikurang 5 ya. Oke, jadi 3x ditambah 11, ini jadi X ditambah 1 ya. Oke,
Nah, bentuknya kan kayak gini ya. Nah, kita harus cari namanya pembuat nol. Oke. Ini caranya, perhatikan baik-baik. Pembuat nol. Pembuat nol berarti ini kita sama dengan ke 0. 3x ditambah 11 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Maka saya akan dapat 3x ditambah 11 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 11. X sama dengan negatif 11 per 3. Kemudian x ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Nah, perhatikan langkahnya. Setelah ini apakah selesai? Belum ya. Kita akan lanjut lagi. Oh, ini penggaris saya. Nah, jadi pembuat nol ini harus kita taruh di garis bilangan. Oke. Harus kita taruh di garis bilangan. Jadi saya akan taruh di garis bilangan. Di sebelah sini boleh ya. Nah, ini langkahnya, perhatikan ya. Oke. Kita taruh di garis bilangan. Sekarang lihat pembuat nolnya negatif 11 per 3 dan negatif 1. Lebih besar negatif 1 atau negatif 11 per 3? Jawabannya tentu saja negatif 1 ya. Nah, terus karena bulat ini ada sama dengannya, bulatnya harus penuh dua-duanya. Jadi bulatnya penuh, ini kira-kira saja. Yang penting jangan terbalik ya. Negatif 1 di sini, negatif 11 per 3 di sini. Nah, perhatikan. Ini akan membagi menjadi berapa wilayah? Ada 3 wilayah. Oke. Wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Nah, kemudian kita akan mencari tanda tiap wilayah. Kita uji ya. Kita uji wilayah. Nah, ini tanda wilayah. Kita akan mencari tanda untuk uji wilayah ini. Saya uji wilayah bebas. Anda boleh uji wilayah 1, boleh uji wilayah 2, boleh uji wilayah 3 ya. Tapi yang paling sering dipakai adalah X sama dengan 0. Itu kenapa? Karena paling gampang menghitungnya. X sama dengan 0 itu di wilayah mana dulu? 1, 2, atau 3? 0 itu di kanannya. Min 1 kan? Berarti wilayah 3. Uji wilayah 3 ya. Atau W3. Nah, saya ambil X sama dengan 0. Oke. Saya masukkan ke sini. Boleh ke sini, boleh. Mau yang mana? Bebas. Ayo, ke sini aja ya. Berarti apa ini? 3x ditambah 11 ke pembuat 0 aja deh, dikali x ditambah 1. Kita masukin. Kita cari nilainya berapa. Oke. Kita uji ya. 3 kali 0 ditambah 11. 0 ditambah 1 kan 0, gampang itu. 11 dikali 1 berapa? 11. Nah, yang kita ambil tandanya positif atau negatif. Itu dulu. Positif. Oke, positif. Positif. Berarti wilayah 3 itu tandanya positif. Oke, berarti wilayah 3 tandanya positif. Oke, ini plus ya. Nah, kemudian yang perlu Anda ingat adalah tandanya selalu bergantian. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu ya, tandanya selalu bergantian. Kalau ada 3 wilayah kayak gini, tandanya pasti bergantian. Ingat, kalau ada 3 wilayah, ada 3 wilayah, Anda tidak perlu uji 3-3-nya, cukup wilayah salah satu saja. Karena tandanya bergantian, berarti habis plus, tandanya min, bergantian ya, plus lagi. Oke? Habis plus, min, plus lagi. Kalau cuma 2, Anda uji dua-duanya. Kalau cuma ada 2 ya, kalau cuma ada 2. Kalau lebih dari 3, Anda harus uji semua. Ingat, kalau dia pas 3, maka tandanya selalu bergantian. Nah, lalu kalau sudah dapat tanda, lihat nih urutannya. Pembuat 0, taruh di garis bilangan, uji wilayah, dapat tanda. Nah, kalau udah dapat tanda, langkah selanjutnya adalah Anda lihat dulu. Kalau dia lebih dari, ini yang diambil yang positif. Oke? Tapi kalau pertidaksamanya kurang dari, ini yang diambil yang negatif. Nah, kita lihat soal kita. Soal kita lebih dari 0 ya. Berarti kita ambil yang positif. Yang positif wilayah berapa? Oh, saya arsir nih. Wilayah 1 dan wilayah 3. Lihat, saya mengarsirnya belakangan, bukan di awal ya. Jadi setelah saya dapat tanda, baru saya lihat soal. Wilayah 1 dan wilayah 3. Oke, nah sekarang tinggal baca. Wilayah 1 kayak mana membacanya? Kayak tadi ya. HP X dengan, nah ingat kalau di sebelah kiri bacanya apa? Kurang dari. Berarti X kurang dari sama dengan negatif 11 per 3. Atau karena dia terpisah harus pakai atau. X lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke. Sekarang nomor 3 ya. Tentukan himpunan penyelesaian. Tanda mutlak 2x kurang 3 lebih dari sama dengan x min 1.
Nah, ini tidak termasuk bentuk 1, tidak termasuk bentuk 2, juga tidak termasuk bentuk 3. Ini bentuknya kalau masih lupa. Nah, kita ingat lagi nih. Jadi, ini bukan bentuk yang ini. Jadi, bentuk ini tadi contoh nomor 1 ya. Ini contoh nomor 2. Oke. Nah, ini bentuk lain sekarang. Kita membahas bentuk. Jadi, dia tidak termasuk ini, tidak termasuk ini, tidak termasuk ini. Ya, lihat. Kanannya bukan angka ya. Jelas bukan yang ini. Terus kanannya juga bukan tanda mutlak. Ya, kanannya bukan tanda mutlak. Berarti ini bentuk lain. Nah, kalau dia berbicara tentang bentuk lain, maka cara penyelesaiannya adalah dengan substitusi. Nah, substitusi dengan definisi. Nah, definisi kita definisikan dulu nih. Masih ingat ya? Nilai mutlak 2x min 3 itu sama dengan apa? Dia akan sama dengan 2x negatif 3 kalau atau jika 2x negatif 3 lebih dari sama dengan 0, 2x lebih dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 3/2. Oke, dia akan sama dengan negatif 2x dikurang 3 jika 2x dikurang 3 kurang dari 0. 2x kurang dari 3, x kurang dari 3/2 ya. Kalau saya kalikan, negatif 2x ditambah 3. Nah, kalau Anda sudah dapat ini, Anda tinggal kembalikan. Tapi dengan ini jadi syarat ya. Jadi, yang pertama nih ya, untuk interval berapa itu? Untuk x lebih dari sama dengan 3/2. Untuk x lebih dari sama dengan 3/2. Kita kembalikan ke persamaan-nya. Oke. 2x kurang 3 lebih dari x min 1. Anda substitusi yang ini kan? Untuk lebih dari 3/2 yang ini. Berarti 2x dikurang 3 lebih dari x min 1. X-nya kita kumpulkan. Yang tidak punya x kita kumpulkan. Jadi ini dipindah ke kiri, yang ini dipindah ke kanan. Ini jadi min, ini jadi plus. Jadinya x lebih dari berapa? 2 ya. Untuk x ini berarti x lebih dari sama dengan 2. Nah, lalu apakah selesai sampai di situ? Tentu saja tidak. Anda harus cari irisan kedua ini. Cari irisannya. Irisan itu berarti wilayah yang sama. Coba lihat ya. Yang ini kan lebih dari 3/2. 3/2 itu 1/2 ya. Lebih dari itu ke kanan. Ingat, lebih dari itu ke kanan. Lebih dari 3/2 itu ke sini. Oh, ini lebih dari 3/2. Oke, saya simpan dulu. Oke. Kemudian lebih dari 2. 2 itu di kanannya 3/2 kan? Jadi kalau 3/2 di sini, 2-nya di sini. 2-nya di sini. Nah. Oke. Nah, yang kita cari penyelesaian satunya itu yang memenuhi dua-duanya, irisan dua ini ya. Irisan lambangnya ini ya, irisannya. Nah, itu irisannya kita cari yang memenuhi dua-duanya wilayahnya. Itu kalau saya potong begini dia. Nah, betul. Nah, ini dia. Inilah wilayahnya yang kita ambil, yaitu x lebih dari sama dengan 2. Kita simpen karena ini baru interval x lebih dari sama dengan 3/2. Sekarang dengan cara yang sama kita cari untuk x kurang dari 3/2. Nah, tentu saja kita tulis lagi soalnya. Ingat 2x min 3 lebih dari sama dengan x min 1. Kalau dia kurang dari 3/2, yang dipakai ini, gitu. Negatif 2x ditambah 3 lebih dari x min 1. Sama, x-nya dikumpulkan, yang tidak punya x dikumpulkan ya. Berarti negatif 3x lebih dari negatif 4. Nah, kalau saya kali negatif sepertiga supaya habis ya. Supaya tinggal x, maka dia jadi tandanya terbalik. Negatif kurang dari 4/3. Sama, kita harus cari irisan dua ini. Yang pertama kan kurang dari 3/2. Saya gambar sini. Oke. 3/2 itu di sini. Kurang dari ke kiri ya. 3/2-nya, sorry. Nah, ini yang pertama. Lalu kurang dari 4/3. Yang jadi pertanyaan saya, 4/3 itu di kanannya 3/2 atau di kirinya 3/2? 3/2 kan 1/2. 4/3 berapa? 1/3. 1/3 di kirinya 1/2 atau di kanannya 1/2? Di kirinya ya. Di kirinya dong. Iya.
Kan cuma 1/3. Ini 1/2. Jadi 4/3 di sini. Kurang dari 4/3. Berarti ke arah sini sama dia. Ini mau dikasih panjang sedikit boleh. Ini juga kurang panjang, dipanjangin dikit boleh. Oke. Nah, dari dua ini ya. Sama kita cari irisannya. Irisan tadi tandanya gini ya. Irisannya berarti yang memenuhi wilayah ini dan ini. Kita tarik garis ke sini. Oke, berarti ini dia 4/3. Berarti irisannya yang sana. X kurang dari sama dengan 4/3. Nah, lalu HP-nya apa? HP-nya itu tinggal X dengan, bacanya dengan ya, X dengan. Nah, HP-nya adalah ini atau ini. Diataukan saja. Berarti HP-nya X dengan X kurang dari sama dengan 4/3. Yang kurang dari dulu ya. Atau X lebih dari sama dengan 2. Oke, ini untuk soal nomor 3. Oke, sekarang soal nomor 4 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 2 dikurang nilai mutlak X min 1 kurang dari nilai mutlak X min 4. Kurang dari nilai mutlak X min 4. Nah, karena ini bukan bentuk 1, bukan bentuk 2, apalagi bentuk 3. Walaupun dua-duanya tanda mutlak, tapi ini terpisah oleh tanda kurang dari ya. Kalau kalian kuadratin tambah panjang ngerjainnya ini. Ya, maka Anda harus kerjakan dengan definisi. Kita akan definisikan satu-satu ya. Ada 3 bentuk nilai mutlak, berarti ada 3 definisi. Berarti X plus 2 dulu nih. Sama dengan kayak biasa. X plus 2. Jika X plus 2 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan min 2. Oke. Kemudian negatif X plus 2. Jika X plus 2 kurang dari 0 atau X kurang dari negatif 2. Saya kalikan negatif X min 2. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang keduanya X min 1 ya. Nilai mutlak X min 1. Wah, kita definisiin dulu ya. X min 1 jika X min 1 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 1. Negatif X min 1 jika X min 1 kurang dari 0 ya. X kurang dari 1. Oke. Masih ada satu lagi nilai mutlak. Sini deh. X min 4. Nah, berarti akan sama dengan X min 4 jika X min 4 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 4. Kemudian negatif X min 4 jika X min 4 kurang dari 0 atau X kurang dari 4. Ini kita kalikan negatif X plus 4. Ini juga saya kalikan dulu deh. Negatif X plus 1. Oke. Nah, setelah ini selesai. Ini masih ingat kita harus buat dia jadi berapa pembatas ini? Negatif 2, 4, 1 ya. Ada 3 garis pembatas. Berarti yang paling kiri itu negatif 2. Bulatnya hitam saja semua. Negatif 2. Oke. Kemudian 1 dulu. Boleh 1 dulu. Oke. Baru 4. Nah, ada berapa wilayah? Jawabannya ada 4 wilayah. W1, W2, W3, W4. Ada 4 wilayah. Nah, kemudian kita masih ingat, kita harus masukin satu-satu. Yang ini nih. Untuk X lebih dari min 2, kita pakai X plus 1. Lebih dari min 2 itu wilayah 2, 3, 4. Berarti yang ini, kita pakainya X plus 2 ya. X plus 2, X plus 2, X plus 2. Yang di sini pakainya min X min 2. Oke, kemudian yang ini dulu. Lebih dari 1 berarti wilayah 3 dan wilayah 4. Pakainya X min 1. X min 1, X min 1. Untuk yang kurang dari 1 pakainya min X plus 1. Oke. Kemudian yang ini 4 pembatasnya. Untuk lebih dari 4 pakai min X. X min 4, sorry. Pakai X min 4, betul ya? Nah, tetapi yang kurang dari 4 pakai min X plus 4. Min X plus 4, min X plus 4, min X plus 4. Ada berapa wilayah? 4 wilayah. Berarti ada 4 interval yang harus kita uji. Ada 4 interval yang harus kita uji. Kita uji satu-satu. Wilayah 1 dulu. Apa ini? X kurang dari sama dengan min 2. Oke. Wilayah 1 ya. Jadi untuk X kurang dari sama dengan negatif 2. Kita tinggal masukkan
persamaannya yaitu nilai mutlak X plus 2 dikurang nilai mutlak X min 1 kurang dari nilai mutlak X min 4. Kita pakai yang ini ya. Berarti min X min 2 dikurang min X plus 1, oke, kurang dari min X plus 4. Saya selesaikan. Min X min 2 plus X min 1 kalikan ke dalam min X plus 4. Yang punya X dikumpulin ya. Min X plus X ya, 4, oke, plus 2 plus 1. Ini habis, X-nya kurang dari 7, betul? X-nya kurang dari 7. Nah, lalu seperti yang tadi, kita harus iriskan ini sama ini. Nah, irisannya. Kita cari irisannya. Yang satu kurang dari min 2, oke. Jadi kalau saya buat di sini min 2, yang min 2 bulatnya penuh ya, kurang dari min 2 itu berarti ke arah sini ya, ke arah sana, oke. Oke, yang satunya kurang dari 7, kurang dari 7 itu berarti agak ke atas sedikit supaya kelihatan 7 di sini ya, 7 saja tapi bulatnya kosong ya, tuh berarti ke arah sana. Nah, irisannya kita cari irisannya, berarti yang memenuhi dua-duanya, ya saya simpan di sini. Ya ini dong. Nah, irisannya adalah kurang dari negatif 2. Berarti ke sana. Oke, ini ya. Nah, ini adalah X kurang dari sama dengan negatif 2. Ini HP yang pertama saya simpan. Masih wilayah 1. Sekarang masuk wilayah 2. Oke, wilayah satunya selesai, tutup. Kita kerjain wilayah 2. Oke. Wilayah 2 berarti antara min 2 sampai 1. Masih ingat ya di depan tadi? Berarti nulisnya gini. Nah, ini. Jadi untuk negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Langsung soalnya kan nilai mutlak X plus 2 dikurang nilai mutlak X min 1 kurang dari nilai mutlak X min 4. Kita masukin satu-satu ya. Berarti X plus 2 kurang dari min X plus 1. Pakai ini ya. Kurang dari min X plus 4. Saya kalikan X plus 2 plus X min 1. Kalikan ya. Dari min X plus 4. X-nya kumpulin ya. X tambah X tambah X. Betul? 4 kurang 2 tambah 1. Berarti 3X kurang dari 4 kurang 2. 1, 3 ya. X-nya kurang dari 1 ya. Oke. Wilayah kedua adalah X-nya kurang dari 1. Sama ya. Kita harus iriskan keduanya. Irisan. Oke, kita cari irisannya. Irisannya adalah kita lihat dulu. Antara negatif 2 dengan 1 ya. Negatif 2 dengan 1. Bulatnya penuh dua-duanya. Ini. Oke. Yang itu. Kemudian ini kurang dari 1. Kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 itu ini ya. Kurang dari 1. Nah, kita cari irisannya. Irisannya ya otomatis ini. Tapi harus hati-hati yang diambil yang kosong ya, jangan yang penuh. Nah, ini penyelesaian yang kedua. Kalau saya tulis negatif 2, ini nggak kelihatan. Tuh ya, hati-hati yang diambil yang bolong ya, jangan yang penuh. Kurang dari X kurang dari 1. Ini HP yang kedua. Sekarang lanjut untuk wilayah yang ketiga ya. Berarti wilayah ketiga, saya ganti kertasnya. Wilayah ketiga, bentar. Nah, ini intervalnya antara 1 ya. Kurang dari X kurang dari 4. 1 kurang dari X kurang dari 4. Wilayah ketiga. Jadi untuk 1 kurang dari
X kurang dari 4. Sama ya. Jadi nilai mutlak X plus 2 dikurang nilai mutlak X min 1 kurang dari nilai mutlak X min 4. Nilai mutlak X plus 2 nya pakai X plus 2 ya. Oke. Kurang nilai mutlaknya pakai X min 1. Oke. Ini pakai min X plus 4. Saya kalikan X plus 2 min X plus 1 kurang dari min X plus 4. X nya dikumpulin X min X plus X kurang dari 4 kurang 2 kurang 1 ya. Jadi X min X nya habis. X kurang dari 1 ya. X kurang dari 1 lagi. Nah, kita cari irisannya. Ingat irisannya. Jadi irisannya yang pertama antara 1 sampai 4 ya, oke. 1 sampai 4 itu di sini ya. Nah, lalu yang kedua adalah X kurang dari 1. Kurang dari 1 ke sana. Pertanyaannya, adakah irisannya? Adakah yang sama? Adakah yang sama? Pertanyaannya, adakah irisannya? Adakah yang sama? Jawabannya himpunan kosong. Tidak ada jawaban. Maka untuk interval yang ketiga tidak ada penyelesaian. Tidak usah dijawab. Oke, sekarang yang terakhir ya, wilayah 4 adalah untuk X lebih dari sama dengan 4. Oke, sini. Untuk X lebih dari sama dengan 4. Sama ya. X plus 2, X min 1, X min 4. X plus 2 nya jadi tetap X plus 2. Oke, dikurang X min 1. Oke, ini X min 4. Saya kalikan X plus 2 min X plus 1 X min 4. Berarti X dikurang X. Oke, kurang dari saja, sorry. Min 4 tetap min 2 min 1. Jadi min X kurang dari min 4 min 2 min 1 min 7 ya. Saya kali min 1, X nya lebih dari 7. Oke, ternyata yang terakhir adalah X lebih dari 7. Nah, kita cari, aduh nggak kelihatan. Nah, begini. Kita cari irisannya ya. Kita cari irisannya. Oke. Lebih dari 4 kurang dari 7. Lebih dari 4 lebih dari sama dengan 4 sini ya. Sana. Kurang lebih dari 7, sorry. 7 sini. Di kanannya 4. Adakah irisannya? Ada. Adakah irisannya? Ada ya. Irisannya adalah ini. Nih, 7. Lebih dari 7. Berarti X lebih dari 7. Nah, terus himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari ini, ini dan ini. Kalau saya tulis ulang jadi satu ya. Yang ini kan apa ini? Kurang dari min 2 ya, kurang dari min 2. Jadi kalau saya buat di sini kurang dari sama dengan min 2 itu begini. Kurang dari min 2 itu ke sana ya. Ini bukan irisan tapi gabungan ya. Terus antara min 2 dan 1. Ya, antara min 2 dan 1 itu di sini sama-sama min 2 sampai satunya bolong tapi ya, satunya bolong. Oke. Yang terakhir adalah lebih dari 7 sini. Nah, kita gabung. Kalau tadi iris, ini gabung. Kalau kita gabung, maka gabungannya kalau gabungan U ya, kalau irisan N tadi. Nah, ini gabungan union U. Kalau gabungan ini jelas tergabung jadi satu ya. Kan sama-sama min 2 nih. Kita tinggal turunin satunya saja. Tapi bolong ya, 1 sana, semuanya iya kan? Karena dia digabung. Dan 7. Nah, maka HP-nya X dengan X kurang dari 1 atau X lebih dari 7. Nah, kurang dari 1 atau lebih dari 7. Oke, ini untuk soal nomor 4. Oke, kita sampai di latihan ya. Nah, untuk latihan kali ini saya ada kasih 4 soal ya. Anda coba kerjakan. Yang pertama, nilai mutlak 2X kurang dari 4. Ini pakai bentuk 1 ya.
Kemudian yang kedua, 3 kali nilai mutlak X min 6 lebih dari sama dengan 3. Ini juga masih pakai bentuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kanan kirinya sama-sama nilai mutlak, itu berarti bentuk yang ketiga. Dan yang bentuk lain hanya yang nomor 4 ya. Nomor 4 adalah nilai mutlak 2x plus 5 kurang dari sama dengan x plus 3. Ingat, tidak boleh dikuadratkan karena yang kanannya bukan nilai mutlak. Oke, ini saja, mudah-mudahan bisa ya. Itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Agak panjang, iya, agak ribet, iya ya, tapi Anda harus pelan-pelan pahami dan pelajari, terutama bentuk yang keempat ya, bentuk yang keempat, bentuk lain ya, bentuk yang keempat, bentuk lain. Materi kita pun akan selesai di sini ya. Setelah ini selesai materi bab satunya, kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, apa itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi ini diselesaikan dulu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, itu saja. Pesannya tetap sama, selalu jaga kesehatannya, makan makanan bergizi, berolahraga. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita segera ketemu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.